Apakah dia merasa hebat ataupun merasa orang tuanya tidak akan tersentuh oleh hukum? Janganlah berbuat sembarangan. Janganlah merasa kuat. Karena tidak ada manusia yang kuat adalah Tuhan. Bayangkan kalau yang nonton itu anak SD. Anak SD yang nonton, terus dilihat ada tendang-tendangan lah, ada pemukulan. Itu bisa saja ketika dia merasa terancam, dia mengikuti kelakuan di video itu gitu. Selamat sore. Kali ini Mr. Puisi ditemani oleh staf-staf ahli. Ada yang bawel, ada yang pendiam. Tapi bersyukur judul hari ini konon katanya telah membuat heboh seantero Indonesia. Apakah itu? Judulnya Kejam. Kenapa dia kejam? Konon katanya orang tuanya kaya raya. Dari mana dia mendapat duit? Di mana dia mempunyai kekayaan yang begitu besar? Jauhlah sendiri, mungkin dari langit. Nah, untuk itu marilah kita sambil berketawaria ingin membahas betapa kejamnya anak muda itu. Apakah gerangan yang terjadi? Siapakah yang membuat dia sekejam itu? Apakah dia merasa hebat ataupun merasa orang tuanya tidak akan tersentuh oleh hukum sehingga dia kejam? Percayalah, kekuasaan setinggi apapun kekuasaan itu, kalau sekejam itu pastilah akan ribut dan masyarakat akan ribut. Anak presiden pun apabila melakukan hal seperti itu, pastilah Bapak Presiden ini akan lepas tangan, menyerahkan semua masalah ini ke masalah hukum. Nah, kali ini judulnya adalah dia kejam karena merasa orang tuanya kaya raya. Coba, apakah pernah membaca hal ini di koran ataupun di sosial media ataupun di mana? Coba bagaimana pendapat Anda atas kejadian yang sangat memalukan ini? Oke, makasih Mr. Puisi. Nah, jadi kasus ini udah nggak asing ya Mr. Puisi, apalagi buat teman-teman di rumah juga yang main sosial media, pasti nggak asing gitu. Dan yang bikin aneh Mr. Puisi, karena anak ini kan termasuk usianya masih muda ya, masih kalau bisa dibilang, kalau setahu saya ya di berita itu dibilang ini soal percintaan gitu, makanya bisa terjadi hal yang menyakiti orang gitu, dan ini udah bukan hal yang wajar gitu. Bahkan kalau bisa dibilang ini udah di luar dari apa sih bahasanya? Nalar, nah, ya. Di luar dari nalar, karena anak umur 20 tahun yang anggapan baru mencari-cari jalan itu udah bisa nyiksa orang, apalagi sampai membuat orangnya tuh nggak sadar-sadar sampai koma, sampai otaknya itu sampai bergeser gitu kan, udah. Ya, inilah serem. Anak umur 20 bisa cemburu buta. Iya, itu. Nah, kenapa dia sangat sadis? Konon katanya ceweknya ini dulu pacarnya yang disiksa itu. Berarti ini mantan ya? Iya. Jadi dia mantannya. Akhirnya kan, nah itu salahnya juga cewek ini tuh manas-manasin. Iya. Kenapa sih bekas mantan kok dipanah-panah begitu? Ya namanya kita harus bergaul, jangan terlalu cemburu. Iya. Cemburu pasti membuat tidak bahagia. Iya. Cemburu pasti membuat kita berantakan dalam bercinta. Untuk itulah kenapa hal-hal ini sampai terjadi. Mungkin kesalahan asuh daripada keluarganya. Entah bapaknya, entah ibunya merasa salah asuh. Apalagi saya lihat di sosial media, wah ibunya pun benar-benar memperlakukan anak ini sangat dimanja. Sangat, waduh, keterlaluan dimanjakannya. Mereka dibiarkan mengikuti keadaan zaman yang mewah-mewahan. Sedangkan orang tuanya itu adalah pegawai negeri.
Nah, makanya tidak akan bisa menutupi asap. Iya. Asap pasti akan keluar. Itulah hebatnya sosial media saat ini. Hukum pun dikalahkan sama sosial media. Nah, maka berhati-hatilah. Janganlah sok kaya, sok pinter, sok hebat. Karena orang kaya pasti akan ada orang lebih kaya dari kita. Kita sudah tinggal di langit, masih ada orang lebih tinggi dari langit. Ada bulan, ada matahari. Ada matahari, ada dunia yang lebih luar lagi. Sehingga janganlah merasa hebat. Pikirkanlah, hati-hatilah berbuat, sehingga orang tuamu tidak kena getahnya. Tetapi ya getah ini harus ada ternyata. Karena ternyata setelah getah ada dibuka oleh sosial media, ternyata kekayaan orang tuanya tidaknya wajar. Dari mana kekayaan itu? Anda tebak sendiri. Bagaimana pendapat Anda? Ini dari Surabaya jauh-jauh merantau ke Bali, bagaimana terhadap berita-berita seperti ini? Wajarkah berita ini? Mungkinkah Anda pernah menyiksa teman Anda atau saingan Anda pada saat Anda pacaran dulu? Waduh. Coba, Ya, coba. kalau menurut saya ini kembali lagi ya Pak ya, Mr. Puisi ya, kembali lagi dengan keadaan anak-anak zaman sekarang ya, karena menurut saya anak-anak zaman sekarang terlalu gampang menyelesaikan masalah dengan kekerasan mungkin. Itu kalau saya lihat ya zaman-zaman sekarang itu. Akhirnya karena dia merasa orang tuanya punya kekayaan mungkin, atau mungkin orang tuanya bekerja di salah satu instansi negara, akhirnya dia merasa oh ada power, mungkin ada power, ada kekayaan gitu kan, jadi oh punya link kemana-mana, tapi akhirnya itu berdampak negatif untuk dia dan keluarganya. Karena apa ya, akhirnya berdampaknya jadi kemana-mana ini sekarang yang diberitakan kan gitu. Dan menurut saya ya itu tadi, sosial media zaman sekarang tuh sangat-sangat membantu. Hal apapun, sekecil apapun di sosial media bisa besar, bisa berkembang. Jadi ya sosial media itu zaman sekarang sangat membantu, apalagi untuk hal-hal mungkin seperti ini yang tadinya kita kebal, ada beberapa orang yang kebal hukum, tapi dengan adanya sosial media, dukungan dari masyarakat luas, ya akhirnya mau seperti apa? Tidak bisa dikalahkan lagi seperti itu. Jadi akhirnya masalah ini jadi besar. Jadi kalau menurut saya ya ini untuk orang tua mungkin yang di luar sana punya anak ya harus mulai memperhatikan nih sekarang pendidikan anaknya seperti apa. Karena ya takutnya hal-hal seperti ini terjadi kepada banyak orang. Kok sepertinya mudah sekali ya untuk memukul orang, atau mungkin untuk menganiaya, atau sampai bisa merenggut nyawa orang, itu kok hal yang gampang gitu menurut saya. Jadi kembali lagi ya, mungkin selain pendidikan yang luas, mungkin faktor agama juga penting sebenarnya dalam mendidik anak ataupun keluarga ya. Karena pondasi-pondasi itu kan ada semua, dalam semua agama pasti mempunyai pondasi-pondasi yang harus saling menghargai sesama manusia seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya ini sangat fatal, dan ya saya berharap siapapun pelakunya, walaupun dia saat ini masih muda, tapi harus ditindak dengan tegas. Karena nanti ini masa depannya gimana nih? Saya memikirkan anak yang dianiaya dan yang menganiaya. Anak ini kan masih umur 20 tahun ya kalau saya tidak salah baca. Ini kan lagi mencari jati diri seharusnya. Nah, kenapa bisa seperti ini? Nanti besarnya seperti apa? Nah, ini harus didampingin mungkin psikolog atau psikiater ya mungkin. Akan tidak terjadi ke depannya, Mr. Puisi. Yang sangat mengherankan sekali, kok sesadis itu anak umur semereka ini. Umur 20 tahun sebetulnya anak yang masih taraf pertumbuhan, masih taraf belajar. Nah, inilah efek samping apabila orang tua salah mendidik anaknya. Karena saya juga punya pengalaman dulu. Waktu kita kecil, kita anak laki berdua. Saya anak laki yang nomor 2, anak laki yang pertama itu sangat dimanja. Pada saat Gunung Agung meletus, kita nggak bisa beli beras, makannya nasi jagung dulu. Tapi saya dikasih nasi jagung sama ibu saya. Tapi kakak saya yang sangat dimanja, ini dikasih nasi putih. Nah, saya dikasih tahu tempe, dia dikasih ayam. Nah, sehingga merasakan, gue terlalu disayang. Akhirnya jadi bandel.
Nah, demikian juga ini merupakan suatu pelajaran. Hendaknya janganlah terlalu dimanja. Kalau kita punya sesuatu, kita harus bisa memberikan informasi yang jangan terlalu berlebihan. Sehingga merasa ini, anak ini, gua bisa semau-maunya berbuat apa-apa. Toh, babe gua kaya. Jadi dianggapnya semua bisa dibeli dengan uang. Nah, sekarang bagaimana membeli masalah ini? Mereka harus masuk ke penjara, udah pasti. Nah, semoga ini menjadi pelajaran yang baik untuk keluarga-keluarga seperti mereka, juga untuk keluarga-keluarga lain yang ada di Indonesia ini. Janganlah berbuat sembarangan, janganlah merasa kuat, karena tidak ada manusia yang kuat adalah Tuhan. Itu loh. Nah, terus apalagi yang didengar masalah ini, kan tiap hari berita ini di TV, di sosial media, di Twitter, di Facebook, di mana-mana ini sangat menjadi perhatian besar masyarakat. Apalagi sih yang banyak didengar masalah ini? Nah, kalau dari saya sendiri ya Master Puisi, sebenarnya kalau anak muda ngedengar berita ini mereka lebih fokus ke kekerasannya, karena ya seperti yang kita tahu itu ada videonya kan, ada videonya. Ya ada videonya, mungkin teman-teman di rumah juga pasti tahu, karena ini bukan kasus yang gimana ya, kita tidak menyudutkan siapa-siapa gitu ya Master Puisi, tapi memang kasus ini lagi marak gitu, dan memang harusnya dibahas gitu, tentunya untuk anak muda juga yang lagi bercinta gitu. Sebenarnya kalau saya sebagai anak muda itu lebih berfokus ke videonya. Kenapa? Karena di sana selain kita tuh diliatin video kekerasan, dimana untuk anak yang masih mencari jati diri itu bisa saja meniru itu, apalagi karena ini disebar di mana aja kan, ada di platform-platform sosial media semua ada gitu. Itu kalau dilihat sama anak kecil itu juga berbahaya kan Mr. Puisi. Dia bisa meniru itu, kita nggak pernah tahu loh dengan adanya. Jadi mungkin harapannya kalau adanya berita-berita seperti ini lebih baik gitu loh, diharapkan agak disensor gitu videonya, karena di samping membahayakan penontonnya, karena kita nggak pernah tahu usia penonton itu dari seberapa gitu. Bayangkan kalau yang nonton itu anak SD. Nah, anak SD yang nonton terus dilihat ada tendang-tendangan lah, ada pemukulan. Itu bisa saja ketika dia merasa terancam, dia mengikuti kelakuan di video itu gitu. Nah, jadi balik lagi seperti yang Mr. Puisi bilang, orang tua sekarang yang memantau. Dengan adanya kasus ini, benar banyak pihak sekali yang sekarang harus mulai memantau gitu. Karena dari orang tua yang anaknya masih kecil pun itu harus dipantau, karena videonya sudah beredar di sosial media. Itu juga yang paling bahaya sebenarnya saat ini adalah videonya. Untuk anak-anak kecil, anak-anak muda yang masih berkembang, itu sangat berbahaya menurut saya, Mr. Puisi. Ya itu, kita juga kembali menghimbau kepada pemerintah. Ingat Kak, zaman dulu ada video-video televisi dan lain-lain, namanya si Unyil, kan Kak? Nah, ada orang yang jahat, ada yang orang yang buruk. Tiap hari, tiap pagi anak-anak itu melihat TV mengenai si Unyil, bagaimana kita berbuat baik, bagaimana kita menjadi orang pintar, bagaimana kita menghargai orang tua, bagaimana kita harus bekerja dan belajar. Nah, tiap hari. Tetapi kenapa yang hal-hal seperti ini tuh sudah tidak ada lagi? Ya semoga tim kreator yang ada jutaan jumlahnya di Indonesia ini mudah-mudahan bisa membuat video-video yang sangat positif, bisa mengajarkan hal-hal yang positif untuk seluruh masyarakat. Demikian juga kenapa pemerintah berdiam diri. Tirulah hal-hal yang baik yang dulu pernah ada di negeri ini. Kenapa gengsi sih? Jangan sampai hal-hal yang baik tidak ditiru. Kemudian mereka membuat berita-berita yang belum tentu baik. Nah, sehingga tirulah pemimpin kita zaman dahulu mengajari setiap masyarakat, setiap anak-anak, mulai dari anak kecil sampai anak dewasa, melalui video-video yang bersifat edukasi. Sehingga pertumbuhan anak, pemikiran anak yang sering mendengar masalah kebaikan, kejujuran, sayang kepada orang tua, menghargai orang tua, menghargai orang lain, pasti akan menjadi pelajaran yang baik untuk pertumbuhan anak-anak kita. Gitu. Benar. Jadi bagaimana
ini Surabaya apa pernah terjadi nggak hal yang seperti ini di Kalau Surabaya? selama saya ini mendengar ya pasti ada. Sebenarnya ada kejadian seperti ini ada. Iya. Tidak harus melibatkan orang kaya ataupun orang yang mungkin sederhana ya, tapi karena ini kembali lagi sih dengan kondisi mental siswa zaman sekarang, pemuda-pemudi zaman sekarang gitu. Karena ya itu tadi teknologi itu berkembang. Iya. Teknologi itu berkembang tapi bisa menjadi poin plus dan poin minus buat Iya. kita semua. Jadi tergantung kita, orang tua yang mendampingi, bagaimana mengedukasi anak-anak mereka. Mana yang bisa baik untuk ditiru, mana yang memang harus difilter dulu. Iya, Karena itu benar. menurut saya seperti itu. Karena untuk teknologi seperti tadi, video tadi kalau memang tadi tidak tersebar, ini tidak akan tersentuh hukum satu, iya. iya kan? Tapi kalau akhirnya tersebar, ditiru orang-orang juga takutnya ditiru dengan anak-anak yang lain. Iya. Jadi semua tuh ada poin positif dan negatifnya, Mr. Puisi. Jadi kembali lagi, gimana kita sebagai masyarakat luas dan kemudian orang tua yang mungkin lebih dewasa itu mengarahkan anak-anaknya itu untuk mengedukasi mereka mana yang baik, mana yang tidak. Itu menurut saya itu yang paling penting sih sebenarnya. Tetapi ya itulah sosial media membantu juga pemerintah, Iya, benar. membantu juga Menteri Keuangan. Iya. Tuh. Ternyata Menteri Keuangan sangat terpukul sekarang. Iya. Kok ada sih stafnya dia yang belum menjadi sebuah pejabat sangat tinggi sekelas dirjen, masih jauh di bawah dirjen. Iya. Kenapa sih konon katanya sekaya itu? Dari manakah? Jawabannya adalah Tuhan telah yang membuka tahu. mata kita. Tidak ada bisa membuka mata kita, tidak ada yang bisa membuka matanya Sri Mulyani seorang menteri, karena Tuhanlah. Ketika dia memejamkan mata, dia tidak bisa melihat apa-apa. Ketika Tuhan membuka matanya, akhirnya Menteri Keuangan mengetahui ada stafnya yang sangat menyimpang dari segi kekayaan. Dari manakah dia kaya? Coba tebak sendiri. Gitu loh. Jadi itulah dilema bangsa kita. Betul sekali, Mr. Puisi. Orang kaya itu kalau tidak didapatkan secara wajar, pastilah Tuhan akan membukanya. Yeah. Tidak hari ini, mungkin hari esok, Yeah. tetapi tetap dibukanya di bumi, Yeah. bukan di akhirat, Yeah. gitu loh. Nah itulah pelajaran penting untuk kita, sehingga setiap kejadian buruk kita bisa pelajari, sehingga keluarga kita tidak tertimpa hal-hal yang buruk. Nah untuk itu kira-kira cukup sekian dulu. Kiranya kalau ada hal-hal yang penting, mari kita bicarakan baik-baik dengan keluarga, dengan teman, maupun dengan relasi. Sehingga tidak terjadi hal-hal yang buruk di antara kita. Kita harus berpikir yang positif, belajar terus, sehingga mencapai kedamaian. Betul. Gitu loh. Nah, Mr. Puisi ini kayaknya nggak afdol nih ya kalau namanya Mr. Puisi tapi tidak ada puisi-puisinya. Iya, nih. Saya benar. mau denger nih puisi dari Mr. Ya. Puisi nih. Biasanya gimana nih Nona nih kalau untuk Oke, Mr. jadi Puisi? kalau untuk Mr. Puisi biasanya ada gini nih, kota nih. Gimana tim gininya di mana? Oh, oke. ini Oh, ya, oke. ini ya. Sorry. Oke, baiklah. Ini gimana nih berarti? Sistemnya seperti Oke. apa ini? Nah, jadi mungkin Mr. Puisi udah nggak asing ya, Mr. Ya Puisi? ini di dalam ini banyak judul-judul puisi. Iya. Mudah-mudahan judulnya tidak kata sambung. Nah, kemarin saya dapat judul tak kata sambung, terpaksa saya membuat puisi. Iya. Mudah-mudahan Silakan. judulnya yang menarik untuk kita semua dan bermanfaat untuk kita Benar. semua, gitu loh. Karena nggak abdol ya, Koko ya kalau Iya. seandainya nggak ada puisinya. Masa Mr. Puisi nggak ada puisi? Coba kita buka, Apa kira-kira? Apa ya gitu? coba kamu yang buka, coba Oke. baca yang keras. Wah. Hilang. Hilang, Ya, hilang. hilang. Apa yang hilang ya? Nah, apa yang hilang ini? Hilang. Hilang. Uang rakyat yang hilang. Bahaya ini. Bahaya. Apa yang hilang ini? Hilang. Kalau pacar hilang, nggak apa-apa. Ya kan? Tapi yang kalau hilang, apa yang kita buat sedih? Kalau hilang, ayo. Nah, itu.
Apa ini saya simpan dulu Mister Puisi? Ya, Jadi tidak bahaya. inilah sebetulnya hilang itu nggak mudah loh dibuat puisi, ya kan, hilang. Sekian jam kita cekaka-cekiki, ketawa ria. Perasaan ini sangat bahagia. Ketika hati ini sedang galau, saat itu ada pertanyaan dalam hati kita. Adakah yang hilang di dalam diri kita? Apakah gerangan yang hilang di dalam hati kita? Oh, ternyata yang hilang pacarku yang aku sayangi. Janganlah menangis, karena masih banyak darah-darah cantik menanti Anda. Bekerjalah keras, kalau Anda sukses, darah cantik itu akan datang ke Anda. Hilangkan rasa sedih. Ketika kamu berhasil menghilangkan rasa sedih, maka saat itulah Anda akan sehat walafiat.